Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Agus Suryawardana, NIM 20120311021, Rombel 20 dari Pendidikan Seni Rupa. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester. Yang pertama yaitu, adakah hubungan antara pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan banten? Hubungan pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan banten yaitu, yoga adalah sebuah penyatuan antara jiwa spiritual dengan jiwa universal, atau pembatasan pikiran-pikiran yang selalu bergerak, atau suatu sistem yang sistematis dalam melakukan latihan rohani untuk mencapai ketenangan batin dan melakukan latihan fisik untuk mencapai kesehatan jasmani dan rohani. Dalam proses pembuatan banten atau upakara, dibutuhkan ketenangan rohani dan keterampilan fisik tangan yang selaras dengan pikiran, sehingga dapat dihubungkan pembuatan banten salah satu perbuatan dari yoga. Yang kedua yaitu, berikanlah pendapatmu apakah banten dalam tradisi Hindu perlu dipertahankan. Banten tradisi Bali perlu dipertahankan karena banten merupakan simbol yang sakral menurut pandangan Hindu. Digunakan sebagai media memvisualisasikan ajaran-ajaran Hindu untuk menyampaikan serada dan bakti pada kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Maka dari itu, banten tradisional Bali sangat perlu dipertahankan agar keturunan kita nanti mengetahui banten tradisional Bali yang sudah ada sejak dulu. Yang ketiga, jelaskan pendapatmu bahwa korupsi adalah perbuatan yang tidak selaras dengan ajaran agama Hindu. Konsep-konsep apakah dalam agama Hindu yang dilanggar, dan beri contohnya. Pendapat saya tentang bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tidak selaras dengan ajaran agama Hindu. Perbuatan itu sudah mencirikan tentang pelanggaran konsep dari agama Hindu. Korupsi dalam pandangan agama Hindu adalah perbuatan tidak terpuji yang dilarang keras untuk tidak melakukannya, dan apabila melakukan akan mendapat dosa. Agama Hindu melarang keras untuk menjauhi tindakan korupsi, karena dalam agama Hindu terdapat panca masyendri atau penyebab nokta hitam moral. Panca masyendri adalah sesuatu perilaku yang harus dijauhi umat dalam agama Hindu. Perbuatan korupsi juga melanggar konsep-konsep agama Hindu, yaitu konsep panca masyendri, penyebab nokta hitam moral yang terdapat pada bagian kelima, mamaling yang artinya korupsi atau mencuri. Panca masyendri adalah suatu perilaku yang harus dijauhi umat dalam agama Hindu. Korupsi juga melanggar konsep dari asteya, bagian dari panca yamubrata yang artinya 5 pengendalian diri. Contoh dari perbuatan korupsi itu yaitu kasus korupsi Gayus Tambunan. Itu merupakan seseorang yang tidak bisa mengendalikan nafsu diri dan tidak menerapkan konsep-konsep agama Hindu. Yang keempat yaitu, ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa yang bisa kita pelajari dan terapkan, dan beri contohnya. Pelajaran yang kita dapat dari mengunjungi panti asuhan yaitu Tripararta, yang artinya 3 jenis perilaku yang dapat mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan makhluk hidup. Ketiga jenis perilaku tersebut yaitu, yang pertama yaitu asih. Asih adalah perilaku menyayangi, mengasihi seluruh makhluk hidup dan juga peduli lingkungan. Contohnya, menyayangi, mengasihi sesama yang berada di panti asuhan, serta selalu peduli sesama umat. Yang kedua yaitu punya. Punya adalah perilaku saling menolong kepada sesama
untuk menumbuhkan cinta kasih. Contohnya, memberikan sesuatu atau benda yang kita miliki tanpa pamrih, berbagi pengetahuan, berbagi kesenangan, dan berguna bagi yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu bakti. Bakti adalah perilaku hormat dan menyayangi. Perilaku bakti dapat dilakukan dengan tulus hati, melalui sujud dan bakti kepada orang tua, para guru, orang suci, pemerintah, dan Sang Yang Widi. Contohnya, bakti kepada sesama orang panti dan pengurus panti, selalu bakti kepada ide Sang Yang Widi. Yang kelima, yaitu manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah mendapat penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah ada hubungannya kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan beri contohnya. Hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia adalah seorang yang korupsi tidak mungkin memiliki sifat kepasrahan, melainkan memiliki sifat yang rakus, serakah, serta keegoisan yang mementingkan diri sendiri. Secara konsep keagamaan, Tuhan menghukum mereka dengan tidak memberikan mereka kehidupan yang damai, tenang, dan tentram. Contoh perbuatan yang nyata, banyak sekarang pejabat-pejabat yang melakukan korupsi dengan menyalahgunakan jabatannya. Soal keenam yaitu, dalam konteks pemujaan manusia hanya dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan. Hubungkan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengkajian center yoga selama ini. Dalam konteks pemujaan manusia, dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perilaku, di mana kita dapat mewujudkan dengan melakukan yoga dan pranayama dengan baik dan benar. Yoga Center merupakan pusat atau tempat kita melakukan yoga, karena dipisahkan berdasarkan kelas yang ingin fokuskan serta difasilitasi dengan mendampingi pelatih atau guru yang profesional. Sehingga apabila kita melakukan yoga pada Yoga Center, akan dibantu mewujudkan keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perilaku dengan baik, serta dalam pranayama atau pengaturan nafas akan dibantu juga. Ketujuh yaitu, dalam bab tentang bakti dalam kitab Pegawan Gita, dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam kehidupanmu. Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidakterikatan kepada benda-benda dunia ini, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna ungkapan Bhagawan Gita yang dimaksud? Makna yang dimaksud Bhagawan Gita yaitu, apabila seseorang sudah melakukan semua tugas dan kewajiban yang diberikan Tuhan, serta mampu memanfaatkan waktu semasa hidupnya dengan baik dan benar, yaitu dengan selalu menjalankan kehidupan Dharma, maka Tuhan akan memberikan kehidupan yang damai dan bahagia. Soal yang ke-8 yaitu, ngaben banyak orang yang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda ngaben itu? Apakah perlu dilakukan? Pendapat saya, ngaben itu perlu dilakukan karena ngaben adalah sebuah upacara pembakaran jasad yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Upacara ini dimaksudkan untuk menyucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal, yang akan menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Walaupun boros, upacara tersebut harus dilakukan sebagai tradisi dan rasa penghormatan wujud kepada leluhur. Soal yang ke-9 yaitu,
Banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yajna besar-besaran seperti ngenteglingge dengan biaya yang besar, sedangkan untuk menyumbangkan beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini? Menurut pendapat saya, banyak realistis sering terjadi. Memang bila dari perilaku umat yang mengadakan feodalan yajna besar-besaran itu kadang terlalu berlebihan dan akan mengurangi makna dari pelaksanaan yajna. Sebaiknya melakukan yajna berupa berderma atau menyumbangkan uang kepada yang lebih membutuhkan, seperti halnya yang adil dengan melakukan feodalan sederhana dengan upacara yang lengkap, sehingga tidak mengamburkan biaya yang besar dari sisa biaya beryajna. Itulah dapat berderma atau menyumbangkan. Soal yang terakhir yaitu yang ke-10. Yatra Yogeswara Kresno Yatra Paradro Danur Darah Tatra Sir Wijano Butir Krishna. Penguasa yoga dan Arjuna yang bersenjata busur perkasa. Di sana ada kesejahteraan, kejayaan, dan moral yang langgeng. Bhagavad Gita 18.78. Berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Melihat makna Bhagavad Gita tersebut, dalam contoh kehidupan diri manusia, Krishna diibaratkan sebagai pikiran, sedangkan Arjuna diibaratkan sebagai tubuh raga atau alat penggerak, sehingga di mana ada pikiran yang baik dan perbuatan yang baik, serta keduanya berjalan selaras, maka dari dalam diri akan terbentuk moral dan karakter manusia yang mulia, dan kehidupannya akan dipenuhi kebahagiaan dan kedamaian. Sekian dari presentasi saya. Akhir kata saya aturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.